Hey, what's up Flamers? Selamat datang kembali di Flint Flame Intersect, di mana setiap obrolannya memantik api yang baru. Oke, salam kenal lagi buat teman-teman yang belum pernah ketemu sama aku. Nama aku Ariel. Aku bakal jadi host kalian di Flint Podcast ini selama waktu yang tidak ditentukan. Oke, dan hari ini kita bakal ngomongin hal yang bisa dibilang lumayan berat karena aku lihat banyak banget pertanyaan soal ini, tapi kita udah dari tim udah coba rangkum sedemikian rupa, udah kita kelompokin, dan hari ini kita punya bintang tamu yang sangat tepat buat membahas ini semua hari ini ya. Bintang tamu kita hari ini kita kedatangan orang yang membantu menjawab pertanyaan podcast kita selama ini. Ada Pak Welam. Oke, welcome Pak Welam, selamat datang. Thank you, Ariel. Oke, ngobrol-ngobrol dulu bentar. Sekarang kesibukannya apa aja Pak Welam? Ya masih pelayanan di Rehoboth, terus kemudian mempersiapkan untuk tahun depan ada sidang bersama untuk menentukan beberapa ajaran di dalam gereja Rehoboth gitu. Jadi buat draft. Oke, buat teman-teman yang belum familiar, bahan-bahan di gereja kita pun dibantu disusun oleh Pak Welam ya, gitu. Dengan Dengan timnya di divisi pengajaran. Ya. Itu. Sekarang lagi ada berapa orang sih di divisi pengajaran, Pak? Kita semua sekarang ada 4 orang. 4 orang. Kemarin ada 2 baru ganti. Oh iya, Ganti, oke. ya, gitu. Project kedepannya yang paling mendekat apa nih? Yang bisa kita tunggu-tunggu. Beberapa equipping sih untuk khusus untuk pelayan Tuhan itu kita lagi mempersiapkan. Terus juga untuk kebanyakan memang energinya ke draft pengajaran gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang notice juga gereja Rehoboth tuh aktif banget ya. Ada spiritual life kita sediakan juga ya, ada equipping leaders, ada juga biblical night. Ya jadi jangan lupa teman-teman semua datang ya, ikut berpartisipasi, karena aku yakin ini semua udah dirancang sedemikian rupa buat sama-sama melengkapi kita ya sebagai tubuh Kristus di gereja Rehoboth. Oke, dan hari ini kita bakal bahas ya, kayak tadi aku bilang ya, lumayan berat ya bisa dibilang ya Pak. Iya, coba. Karena pertanyaan kalau lihat-lihat ini semua menyangkut ada soal akhir zaman gitu ya, kehidupan di surga gimana, kehidupan kita di sini gimana gitu. Dan aku pun ya sebagai seorang yang percaya gitu, aku juga yakin teman-teman pasti ada sempat keraguan, ada sempat pertanyaan, dan itu nggak bisa dihindari ya Pak ya. Betul. Gitu. Dan ya wajar buat kita bertanya-tanya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah semua menanyakan pertanyaan-pertanyaannya yang bagus banget. Jadi kalau teman-teman habis ini kalau udah nonton masih ada pertanyaan lanjutan, silakan ditanyakan lagi. Kita bakal coba bahas nanti bareng-bareng ya. Kita mau pastikan semua pertanyaan-pertanyaan teman bisa tersalurkan dengan baik, dan kita bisa belajar bertumbuh bareng-bareng di lewat Flint Podcast ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Ya mau bilang lumayan berat, semuanya berat. Oke, pertanyaan pertama. Kita tahu nih sekarang Pak bahwa kita ini udah masuk akhir zaman, ya gitu. Dan di akhir zaman ini katanya ada namanya pengangkatan. Apa sih yang dimaksud dengan pengangkatan itu? Kenapa ada gereja yang percaya dan ada gereja yang nggak percaya ada pengangkatan? Apakah pengangkatan itu nanti teman-teman kita diangkat, literally badinya terbang dan kita bisa tarik-tarik gitu? Gimana tuh? Oke, thank you. Pertama ini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini kan mengasumsikan bahwa kita mulai memikirkan secara serius tentang iman kita. Bahkan detail-detailnya, bahkan ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban iman kita kalau ada yang bertanya seperti itu. Nah, untuk pengangkatan sebenarnya secara umum seluruh gereja itu percaya pengangkatan. Itu kan memang secara literal itu ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Nah, cuman memang beberapa gereja memaknainya secara berbeda. Gereja-gereja Injili dan gereja-gereja Pentakosta misalnya, kita memaknai pengangkatan itu sebagai cara Tuhan untuk menyelamatkan orang percaya dari kesusahan besar. Jadi nanti dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kita percaya ada 2 tahap kedatangan. Yang satu kedatangan di awan-awan, pada saat itu orang percaya diangkat untuk supaya mereka diselamatkan dari masa tribulasi, masa kesukaran besar. Dan setelah diangkat nanti antikris kemudian menguasai dunia dan penderitaan terjadi secara massal begitu. Nanti kemudian kedatangan yang kedua, setelah penderitaan besar itu Tuhan Yesus akan datang dengan orang-orang percayanya.
ke dalam dunia. Jadi ada 2 tahap pengangkatan, 2 tahap kedatangan. Nah, sedangkan teman-teman yang mungkin tidak percaya tentang pengangkatan, sebenarnya mereka juga percaya dengan pengangkatan. Cuman mereka melihat bahwa peristiwa kedatangan itu tidak terjadi dalam 2 tahap, hanya 1 kali saja. Jadi yang satu yang pada saat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, maka semua orang percaya itu terangkat, tapi bukan untuk diselamatkan, untuk supaya mereka terhindar dari penderitaan, tapi hanya untuk menyambut di awan-awan, lalu kemudian mereka akan turun lagi ke dalam dunia untuk kemudian Tuhan Yesus akan memerintah, ikut berperang itu ya. Ya, memerintah mengalahkan iblis dan kemudian menghakimi dunia di situ. Jadi itu memang sebenarnya ada dua bentuk tahapan kedatangan Tuhan. Nah, secara umum memang kalau orang bicara rapture itu biasa mengacu kepada pengangkatan untuk diselamatkan dari penderitaan. Makanya teman-teman yang tidak percaya dengan bagian itu, mereka biasanya melihat bahwa sebenarnya pengangkatan yang pertama itu fokusnya bukan pengangkatan itu bukan fokusnya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Makanya mereka menyebutnya tidak dengan rapture, tapi dengan parousia. Parousia itu kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Jadi kurang lebih dua cara mereka melihat kedatangan Tuhan, dan khususnya hari Tuhan itu memang berbeda, tapi pada umumnya mereka percaya dengan pengangkatan juga. Oke, gitu. Jadi yang bukan gak percaya ya, tapi percayanya berbeda. Iya, gitu. Betul. Sama ini aku boleh nanya pertanyaan follow up dikit nggak? Boleh. Karena boleh. Aku penasaran nih, istilah antikris ini kan muncul udah lumayan lama ya. Betul. Aku tuh ingat banget waktu aku masih kecil, waktu masih SD tuh udah mulai tuh kita tanda kutip ditakut-takutin. Oh nanti lewat chip atau gimana. Betul. Apakah kita tahu bentuk antikris itu kayak gimana gitu ke depannya? Apa yang dimaksud antikris gitu? Ya, ini juga sebenarnya ada 2 bentuk tafsiran. Tafsiran yang pertama melihat antikris sebagai sosok pribadi yang memang betul-betul dia hadir dan dia melakukan, dia menguasai dunia secara sempurna gitu, secara utuh gitu. One orders gitu ya, jadi satu pemerintahan yang terpusat kepada satu orang. Nah, yang lain melihatnya dia bukan pribadi, tapi lebih kepada spirit zaman. Jadi ada semacam semangat dalam zaman di mana mereka memusuhi kekristenan begitu. Jadi ini memang ada 2 bentuk 2 bentuk model antikris yang diyakini. Sebenarnya kita hampir tidak bisa memutuskan mana yang benar, karena ada juga bilang sebenarnya kalau antikris itu sudah dimulai sejak Nero juga. Gereja sudah berusaha dimusnahkan, sampai sekarang pun ada di Nigeria itu orang Kristen dibantai, dan itu pun semangat dari antikris. Tapi kalau beberapa, khususnya orang gereja-gereja Pentakosta dan beberapa gereja Injil, mereka percaya itu akan memuncak pada satu sosok pribadi yang disebut dengan antikris itu gitu. Jadi semangatnya sudah, tapi akan memuncak di situ. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bukan chip nih. Ya, chip itu sebenarnya salah satu bentuk pengendalian. Jadi dikendalikan secara utuh itu supaya one order itu salah satu metodenya pakai chip. Ya, kekuasaan sentral ya. Iya, kekuasaan sentral begitu. Ya, tapi buat teman-teman yang pakai kris sekarang bukan ya. Bukan. Yang bayar pakai kris ya. Ya. Itu bukan aman teman-teman. Ya, jadi itu cuma cara kita untuk menebak ini nanti kalau chip ini nanti larinya kemana nih? Banyak orang kemudian berspekulasi. Jangan-jangan akhirnya kepada satu pemerintahan tunggal gitu. Oke, I see. Lebih jelas. Iya. Oke, thank you. Menarik ya. Semoga terjawab teman-teman, buat teman yang nanya pertanyaan ini. Semoga lebih clear. Again, kalau masih belum silakan tanya pertanyaan lanjutannya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Nah, udah masuk ke ayat nih. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 4, aku bakal bacain dan teman-teman produksi mungkin bisa bantu juga ya nanti di tampilannya. Kisah Para Rasul 22 ayat 4 bilang begini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Nah, mungkin boleh ceritain dulu kali ya, ini konteksnya tuh lagi cerita apa? Dan nanti pertanyaannya tuh adalah, bukannya nggak boleh bunuh di aturan Roma tuh? Apakah bunuhnya diam-diam? Kok nggak diapa-apain sih? Gitu. Oke. Ya, jadi memang orang yang bertanya ini pasti dia tahu bahwa ada sistem hukum yang berbeda pada saat itu. Jadi di daerah Yudea itu, atau sekarang disebut daerah Palestina itu, tempat
orang-orang Kristen pertama kali muncul, memang pada saat itu ada dua kekuasaan. Yang satu kekuasaan lokal, kekuasaan jajahan sebenarnya, itu kekuasaan Yudea, dan satu kekuasaan Romawi yang lebih besar, yang lebih lebih tinggi begitu pada saat itu. Nah, pada saat itu memang kalau kekuasaan agama itu di situ, misalnya Sanhedrin gitu, mahkamah agama, mereka juga boleh memberikan penghakiman begitu. Misalnya ada kasus Tuhan Yesus, itu kan memang kalau ada masalah-masalah internal di antara agama orang Yahudi, biasanya diputuskan dalam mahkamah agama. Tapi memang aturan Roma memberikan batasan, boleh melakukan penghakiman tapi tidak boleh sampai membunuh begitu. Nah, jadi memang pertanyaan si penanya ini, orang yang bertanya ini memang dia tahu ada situasi itu, dan itu cukup bagus ya untuk pemahaman. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pada saat itu ada orang yang dibunuh ya, tapi orang Roma kok tidak melakukan apa-apa begitu. Mungkin contohnya adalah Stefanus. Ya, Stefanus dibunuh dan memang sepertinya orang Roma tidak melakukan apa-apa. Nah, mungkin kita perlu lihat dulu pada saat itu orang Roma pada situ adalah penjajah. Mereka sebenarnya kurang begitu peduli dengan keadilan. Nah, contoh misalnya pada kasus Tuhan Yesus. Pada kasus Tuhan Yesus kan jelas ketika Pilatus memeriksa, ditemukan bahwa tidak ada kesalahan yang membuat Kristus itu akan dihukum mati. Ya, pantas dihukum mati. Tapi ternyata begitu masa itu meminta sangat banyak begitu, akhirnya Pilatus pada saat itu kemudian dibilang, oke, saya akan menghukum mati dia, tapi darahnya bukan tertanggung atas saya tapi atas kalian. Artinya apa? Pada saat itu Romawi itu lebih mementingkan stabilitas politik ketimbang keadilan. Nah, untuk situasi misalnya Stefanus pun sebenarnya tidak dibunuh di mahkamah agama. Memang diadili di mahkamah agama, tapi kalau kita baca situasi pada saat itu, tiba-tiba terjadi chaos dan kemudian dia dibunuh di situ. Jadi dia dibunuh bukan atas perintah mahkamah agama, tapi karena ada rakyat yang pada saat itu menganggap dia menghujat dan kemudian membunuh dia begitu. Jadi jelas pada saat itu bukan karena keputusan mahkamah agama, tapi karena peristiwa massa. Dan saya kira sampai sekarang pun kalau atas nama massa itu sangat sulit sekali. Misalnya kita tahu beberapa waktu lalu ada kerusuhan juga di Jakarta itu. Dan ada penjarahan, itu sangat sulit untuk menentukan siapa yang pelakunya begitu. Dan apalagi kondisi pada saat itu yang masih sangat terbatas ya, saksi matanya, dan mungkin juga ketika mereka mengumpulkan data itu sangat terbatas, sehingga kemungkinan besar memang peristiwa itu sepertinya dianggap semacam peristiwa yang kecelakaan lah begitu. Dan apalagi tidak begitu mengganggu stabilitas politik, orang Roma tidak terlalu peduli. Gitu. Itu kondisi pada saat itu. Jadi kemungkinan besar memang tidak dicatat, tapi kemungkinan besar peristiwa kematian Stefanus itu diabaikan oleh pemerintahan Roma karena tidak mengganggu stabilitas. Justru sebaliknya, kalau misalnya mengganggu stabilitas, orang Yahudi ngamuk, itu mungkin ya akan dibela justrunya daripada kematian Stefanus itu. Oke, I see. Itu kenapa di sini mungkin Paulus bisa tanda kutip bantai-bantai gitu ya. Ya, sebenarnya Paulus tidak membantai. Paulus hanya diberikan mandat oleh Dewan Agama pada saat itu untuk menangkap, tapi tidak membunuh memang. Oke, ya semoga terjawab ya. Kita belajar juga dikit nih soal backgroundnya, ternyata ternyata memang pemerintahnya yang mementingkan stabilitas politik pada saat itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, masih kita stay di Kisah Para Rasul. Ini cuma mundur satu aja. Kisah Para Rasul 21 ayat 4 katanya. Bilang begini, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Nah, pertanyaannya katanya, jadi sebenarnya Roh Kudus tuh ingin Paulus ke Yerusalem atau enggak? Kenapa Paulus mau ke Yerusalem? Oke. Ya, jadi memang kisah ini sebenarnya ini bicara tentang bagaimana Rasul Paulus nanti dia didorong ya, kalau kita baca dalam tadi Kisah Para Rasul pasal 21 ya kalau nggak salah ya. Kalau pasal 20 sebenarnya dia sudah bilang di situ bahwa dia didorong untuk pergi ke atas bisikan roh, dia ingin pergi ke Yerusalem begitu. Nah,
pada saat dia pergi ke Yerusalem, dia mampir sebentar di Miletus dan kemudian dia kumpulkan penatua-penatua dari Efesus untuk bertemu dengan dia. Dan di situ dia sempat bilang bahwa saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya di Yerusalem, tapi yang saya tahu adalah apa yang dikatakan Roh kepada saya, itu saya akan mengalami penderitaan begitu. Nah, jadi sebenarnya Rasul Paulus itu sudah tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan kalau dia sampai di Yerusalem. Nah, lalu kemudian ketika dia pergi ke dalam perjalanan menuju Yerusalem itu, kalau nggak salah ke daerah Tirus ya, ada beberapa jemaat yang ada di sana, kemudian mendapat penglihatan yang sama bahwa begitu Paulus sampai di Yerusalem, dia akan diikat. Begitu, kan ada Nabi Yesaya juga gitu kemudian bilang seperti itu. Nah, kemudian orang-orang jemaat di situ kemudian melarang dia untuk pergi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat runtutannya itu adalah Roh Kudus bilang kepada Paulus untuk pergi ke Yerusalem, dan Roh Kudus juga bilang ke dia, di sana kamu akan mendapat penderitaan. Penglihatan tentang penderitaan itu pun dialami oleh orang-orang Kristen jemaat pada saat itu, dan kemudian mereka yang menafsir bahwa jangan-jangan Roh Kudus menyatakan ini kepada kita supaya kita melarang Rasul Paulus. Jadi itu bukan pernyataan Roh kepada mereka, tapi mereka sendiri yang menafsir. Akibatnya mereka melarang. Tapi Rasul Paulus tahu bahwa enggak, memang Roh Kudus suruh saya ke sana, dan Roh Kudus sudah bilang ke saya bahwa saya akan mengalami penderitaan. Jadi sebenarnya ini bukan dua informasi yang berbeda, tapi dua tafsiran tentang penglihatan yang berbeda. Yang satu melihat bahwa Rasul Paulus misalnya dia melihat bahwa saya pergi ke sana, saya akan mengalami penderitaan, tapi Tuhan akan menyertai saya. Sedangkan jemaat Kristen pada saat itu mereka mendapat penglihatan, dan mereka menafsirkan jangan-jangan ini adalah tanda bahwa dia tidak boleh di sana. Jadi sebenarnya ini bukan Roh Kudus yang tidak konsisten, tapi ada dua penafsiran yang berbeda tentang satu penglihatan. Begitu. Ya, jadi yang satu percayanya ini mah ngasih tahu gitu, ngasih tahu. Yang satu kayak ini warning bukan dia gitu ya. Betul. Apa ya, mending jangan ke sana kalau daripada malah sengsara ke sana gitu ya. Oke, I see. Ya, itu ya mungkin sering kali aku lihat juga di internet kayak Alkitab tuh banyak yang kontradiktif. Enggak ternyata ya gitu. Enggak kontradiktif. Ternyata ada penjelasannya begitu. Oke, lebih kebuka. Thank you ya, semoga teman-teman yang menanya pertanyaan ini juga lebih paham lagi sekarang ya, udah lebih clear. Dan kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Di Korintus sekarang, coba aku buka ayatnya ya. Ada di 1 Korintus 13 ayat 13. Oke, 1 Korintus 13 ayat 13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke, mungkin nanti bisa sekalian ceritain dulu kali ya backgroundnya ayat ini tuh buat siapa gitu. Udah gitu pertanyaannya bilang kayak gini. Kenapa pengharapan masih ada di surga? Kan udah terjadi, mungkin maksudnya udah masuk surga gitu ya, udah selamat. Betul. Apakah berharap akan terus berada dalam kekekalan bersama Tuhan gitu. Jadi kita berharap terus-terusan ada di sana. Oke, itu gimana tuh Pak? Ya, jadi memang ayat itu memang bicara tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang ya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Jadi memang nanti iman, pengharapan, dan kasih itu sebenarnya nanti pada saat Tuhan datang itu memang dia berubah dalam bentuk yang berbeda sebenarnya. Kalau kasih tentu dia akan ada juga sekarang kita mengasihi Tuhan di sini. Di saat Tuhan datang nanti, kasih kita akan disempurnakan. Jadi kasih kita akan lebih. Lalu iman pun juga akan berubah. Sekarang iman kan berarti kemampuan untuk melihat yang tak terlihat ya. Kalau kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1 kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah kemampuan untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Ketika nanti Tuhan datang, sekarang kita bisa melihat Tuhan hanya dengan batin kita, dengan iman kita, dengan roh kita. Kita nggak bisa melihat Tuhan dengan mata kita. Nanti setelah Tuhan datang, kita bisa melihat Tuhan bukan hanya dengan batin, tapi juga dengan mata telanjang kita bisa melihat. Makanya kita bilang kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Nah, pengharapan pun sama. Pengharapan sekarang kan kita mengharapkan bahwa Tuhan akan datang. Mengharap di sini adalah pengharapan tentang sesuatu yang akan. Nah, seperti misalnya kita kalau di rumah orang tua kita pergi, lalu kita berharap bahwa orang tua cepat pulang, itu adalah pengharapan akan. Tapi nanti ketika kita
di sorga pengharapan kita pun akan diubah menjadi bukan pengharapan akan, tapi pengharapan kepada. Jadi kalau misalnya orang tua kita pulang, nah kita hidup di dalam dengan orang tua kita, kan kita makan, kita mungkin gak usah khawatir, kita berharap kepada orang tua. Jadi berharap kepada. Jadi nanti pengharapan itu tetap ada di surga, tapi bentuknya bukan kepada penantian akan, tapi berharap kepada. Nah itu yang mungkin akan berbeda. Saya kira seringkali kita pun seringkali menyebutkan pengharapan bukan dalam pengertian akan, tapi kepada, misalnya kita hanya berharap kepada Tuhan. Itu kan bukan pengharapan akan tuh. Pengharapan sekarang, tapi kepada subjeknya siapa? Kepada siapa gitu. Tapi kalau pengharapan untuk gitu ya, kepada nanti, itu kita juga sering menggunakan itu. Kita berharap suatu ketika Tuhan akan datang, itu kan pengharapan. Jadi kata yang sama, kita menggunakan kata yang sama tapi dengan pengertian yang berbeda. Nah pengharapan kita pun nanti akan ditransformasi menjadi pengharapan yang berbeda dengan pengharapan kita sekarang. Gitu. Oke, berharap kepada ya teman-teman ya. Sama ini aku mau sekalian coba lurusin kali ya Pak ya. Boleh. Kan kalau kita pakai bahasa berharap, mungkin analogi yang tadi itu orang tua kita keluar rumah dan kita berharap mereka pulang. Mungkin amit-amitnya ada kemungkinan nggak pulang gitu. Iya, betul. Tapi kalau sama Tuhan beda nggak sih? Iya, sama ya, memang kalau kita berharap kepada manusia punya keterbatasan untuk melakukan apa yang dijanjikan. Jadi kalau orang tua kita bilang papa akan pulang, mama akan pulang, belum tentu dia bisa pulang karena dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan waktu, mengendalikan hal-hal di luar kendali dia. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dan yang berjanji ini adalah mampu untuk melakukan segala sesuatu, sebenarnya pengharapan kita itu adalah pengharapan yang kita bilang pengharapan yang teguh, yang kuat, karena dibangun di atas kemampuan orang yang kita harapkan itu melakukan apa yang dia janjikan. Begitu. Jadi pengharapan kita menjadi pengharapan yang kuat. Betul seperti tadi yang Ariel bilang, bahwa ini akan berbeda dengan pengharapan kepada manusia, karena manusia terbatas untuk melakukan apa yang dijanjikan. Sedangkan Tuhan mampu melakukan apa yang dijanjikan. Oke, ya jadi pengharapan kita sama Tuhan tuh bukan 50-50 ya, tapi udah pasti gitu akan. Kita menunggu sesuatu yang pasti akan datang. Betul. Karena Tuhan mampu menepati janjinya. Betul. Oke, thank you Pak Willem. Udah lebih cerah hopefully. Walaupun pasti kayaknya ada sih pertanyaan lanjutan pasti ada gitu ya. Kalau gini gimana? Makanya jangan lupa nanya terus ya. Karena linknya kalau kalian notice kita nggak pernah tutup linknya ya teman-teman. Selalu terbuka buat kalian. Semoga bisa menyalurkan pendapat-pendapat kalian lagi ya. Pertanyaan-pertanyaannya silakan ditanyakan. Kita bakal bisa mungkin mencoba jawab juga ya. Terima kasih udah ikut ngobrol juga hari ini. Ramai banget belajar hal yang baru ya buat teman-teman juga. Semoga dikuatkan, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan sesuai nama podcastnya Flint, kita mau sama-sama gunakan kesempatan ini untuk menyebarkan apinya ya. Kita mau sama-sama dipakai di komunitas kita. Jadi silakan bagikan teman-teman. Jangan sampai di kalian aja ya. Jangan lupa di-share ke keluarga, ke teman-teman, ke saudara-saudara. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Flamers yang nonton, Pak? Oke. Ya, pertama-tama thank you ya. Saya sudah diundang di tempat ini untuk bisa share. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin membaca Alkitab dan memang nanti menemukan bagian-bagian sulit di dalam Alkitab, jangan kecil hati, karena memang Alkitab itu ditulis dengan rentang yang sangat panjang, ya 1500 tahun oleh 40 penulis yang berbeda dengan konteks-konteks yang berbeda. Sehingga kalau kita menemukan kesulitan-kesulitan untuk memahami bagian-bagian kitab, itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Jangan kecil hati, terus nyalakan api untuk mencintai Alkitab, untuk membaca Alkitab. Kalau menemukan kesulitan bisa bertanya kepada, ada Kogatot, ada juga teman-teman di sini yang melayani juga di sini, itu bisa share juga. Sehingga jangan sampai kesulitan itu kemudian membuat kita tidak lagi mau belajar firman Tuhan, tapi tetap mau belajar. Kemudian ada banyak kekayaan yang bisa kita dapatkan di situ, dan itu sangat membantu kita untuk membangun kehidupan yang jauh lebih sehat, jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Thank you. Yes, jangan lupa untuk terus lapar ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat Pak Willem dan terima kasih buat teman-teman semua yang nonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita juga, follow Instagram The Flame, like, di komen dan di share juga ke komunitas kalian. Jangan lupa dibagikan semuanya supaya bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye semua. Thank you.